Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berkumpul bersama. Kita dibiarkan Tuhan untuk bersama-sama beribadah pada hari ini di masa Advent yang ketiga, hari-hari menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Mari jemaat, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya undang hamba Tuhan kita untuk menyalakan lilin Advent yang ketiga. Silakan. Mari kita menyambut Allah Bapa kita yang Maha Kuasa, yang lahir ke dunia, datang untuk kita, untuk kamu dan saya, demi mengurapi janji yang Ia ingin sampaikan kepada kita semua. Kita sambut Yesus. Kita sambut Yesus. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Menyambutmu Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Ku tinggikan Kau Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganmu,
sembah. Haleluya. Katakan lagi, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Kebaktian kita pada pagi hari ini didirikan dan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan pertolongan dari Allah Tritunggal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Karena seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, telah hadir ke setiap hidup kita. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Glory bagi Allah kita. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Berita anugerah pada hari ini kita ambil dari Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala
jualanmu. Mari segenap jemaat Tuhan, saya undang kita di rumah untuk bangkit berdiri. Karena kita ingin menyatakan selamat datang buat Tuhan kita. Yang sudah jauh dari surga, dari rumahnya, meninggalkan rumahnya untuk kita. Menghapus setiap dosa kita, menjalankan janji mulianya. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Karena Dia begitu baik sampai Ia rela hadir di setiap kehidupan kita, menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib. Tuhan Yesus baik selamanya. Ia baik bagi kita semua. Kita akan terjadi ini. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu yang tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan kita. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Sambutlah Raja kita, Ia yang hadir di tengah kita sebagai juru selamat, sebagai manusia, sebagai Allah. Yesus telah lahir. Kita angkat pujian ini malam sunyi senyap.
Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat pesan, dengar warta gemar. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Kepada hambanya, saya persilahkan. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kasih-Mu bagi setiap kami. Sampai detik ini Tuhan tetap bekerja di dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kehadiran kami di dalam beribadah ini sungguh kami datang dengan hati yang tulus. Terlebih juga di dalam mendengarkan akan firman Tuhan, kami juga datang dengan hati yang tulus. Ajar setiap kami dengan ketulusan itu supaya kami benar-benar mendengarkan dengan baik, sehingga kami menghormati akan firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengar. Tuhan pimpin kami, terlebih hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu di dalam pemerintahan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kami. Dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama di rumah kita masing-masing. Dan puji Tuhan juga minggu ini kita masuk di Advent yang ketiga, di mana kita melihat pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan selalu menyertai setiap kita. Bahkan di tahun ini sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Perlu kita syukurin itu, bahwa oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh menjalani bahkan melewati sampai detik ini. Pada minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yaitu menyambut Sang Juru Selamat. Menyambut Sang Juru Selamat. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, mari kita bersama-sama membacakan ayat ini. Judul perikop, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu.
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema menyambut Sang Juru Selamat adalah sesuatu hal yang perlu kita sadari, bahwa menyambut itu adalah sebuah reaksi kita terhadap sesuatu atau seseorang yang akan menghampiri kita. Reaksi ini adalah pasti berupa penerimaan. Tetapi perlu kita renungkan kembali, apakah benar saat ini kita sungguh-sungguh menyambut akan Sang Juru Selamat itu di dalam hidup kita? Atau mungkin kita menjawab, ya, saya menyambut dia. Apakah kita berkata juga, untuk apa saya sambut dia? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal respon-respon umat Tuhan atau setiap kita di dalam menyambut akan Sang Juru Selamat ini. Tetapi di dalam bagian ini kita harus belajar bahwa sepatutnya dan seharusnya kita anak-anaknya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Sang Juru Selamat itu, seharusnya menyambut dia bukan hanya pada saat Natal di bulan Desember, tetapi seharusnya menyambut Sang Juru Selamat ini tetap kita kerjakan, tetap kita hayati, tetap kita renungkan di dalam hidup kita, bahwa menyambut itu adalah berupa penerimaan kita akan Sang Juru Selamat itu. Seharusnya setiap hari, setiap langkah hidup kita tetap kita terima dia sebagai Allah yang menyelamatkan hidup kita. Tema ini bukan berarti kita menyambut dia hanya pada saat Natal saja. Tetapi mari kita belajar bahwa menyambut Sang Juru Selamat itu seharusnya di dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap hari-hari kita, tetap menyambut dia, tetap membuka diri kita untuk tetap memandang dia sebagai Allah satu-satunya Sang Juru Selamat hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, konteks ini adalah terjadi pada saat Yesus lahir di 2000 tahun yang lalu. Dan kita lihat konteks ini ada beberapa respon yang terjadi pada waktu itu.
Sebelum ayat ini pun, bahwa ketika ada densus di Bethlehem dan Yusuf dan Maria harus melaksanakan itu, dan pada waktu Tuhan Maria menjalani atau mengalami kelahiran persalinan, yaitu bayi Yesus. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tahu dan mengerti bahwa pada saat itu tidak ada satu tempat yang baik untuk tempat persalinan Maria. Padahal kalau kita lihat bahwa yang lahir itu adalah pemilik dunia ini. Namun pada saat terjadi persalinan itu, bayi Yesus tidak ada tempat yang bisa menerima dia. Padahal Yesus itu adalah pemilik dunia ini. Namun yang menyedihkan, pemilik dunia itu tidak ada satu tempat yang bisa menerimanya sebagai tempat untuk dia lahir. Malah tempat dia lahir adalah di sebuah kandang, atau bisa dikatakan tempat rosokan atau tempat sampah. Termasuk di dalamnya adalah palungan domba-domba. Di situ dikatakan bahwa sebenarnya palungan itu adalah bekas yang dipakai oleh domba itu sendiri, oleh binatang itu sendiri. Bukan bekas yang dipakai oleh gembala, tidak. Tetapi palungan itu sebenarnya kalau kita mengerti bahwa itu adalah bekas dari pemakaian binatang. Begitu menyedihkan akan keadaan yang dialami sang bayi juru selamat itu. Kenapa? Karena tidak ada rumah, tidak ada tempat yang menerima dia. Semua masyarakat menolak. Sehingga akhirnya dia lahir di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk dia lahir. Tetapi itulah yang terjadi, bahwa itulah kenyataan manusia, masyarakat pada waktu itu. Tidak ada satu respon yang baik untuk bisa membuka pintu rumah mereka untuk menerima sang juru selamat itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika sudah lahir di palungan, dan di dalam konteks ini orang Majus dari timur, mereka luar biasa dengan keahlian mereka. Mereka bisa melihat satu bintang, yang mereka lihat itu ada sesuatu di dalam bintang yang mereka lihat itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam bagian ini bahwa orang Majus dengan sungguh-sungguh mereka dengan yakin melihat bintang itu, dan mereka mau harus menemukan ada apa di balik bintang itu. Tetapi sebelum masuk kita di dalam bagian itu, mari kita melihat dulu reaksi dari respon yang ada di dalam teks yang kita baca tadi. Di mana ketika orang Majus telah sampai di Yerusalem, dan mereka bertemu dengan Herodes, raja di Bethlehem. Di situ terjadi sebuah kekejutan dari pribadi Herodes. Dia kaget akan pemberitahuan yang disampaikan oleh orang Majus pada waktu itu. Padahal Herodes adalah seorang raja yang tinggal di dalam Bethlehem itu. Namun dia tidak tahu apa yang terjadi di kotanya sendiri. Begitu juga nanti kita lihat bahwa orang imam-imam dan ahli Taurat, mereka tahu dengan isi Alkitab, namun mereka diam. Mereka tidak meresponi akan kelahiran sang juru selamat itu. Mari kita lihat respon yang pertama, yaitu di pribadi Herodes itu sendiri. Ketika dia mendengar bahwa ada sosok bayi yang lahir di Bethlehem, dia terkejut di ayat 3. Di situ dikatakan bahwa Herodes terkejut, dia kaget. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini adalah satu respon yang dimana Herodes pada waktu itu sebenarnya dia memiliki respon yang dimana sebenarnya dia mau tahu bayi sang juru selamat itu, namun dia menolak. Alasannya apa Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan? Dia mau tahu bayi itu, dia mau lihat bayi itu, tetapi ada satu rencana terselubung di dalam dirinya, bahwa sebenarnya
ketika dia mencari, ketika dia menemui bayi itu, maka dia melakukan satu tindakan yang kejam. Di Alkitab dengan terus terang dijelaskan bahwa Herodes pada waktu itu setelah dia mendengar bahwa bayi Yesus telah lahir, dia memerintahkan tentara-tentaranya, dia memerintahkan prajuritnya untuk memusnahkan bayi di bawah 2 tahun. Nah, memang kalau kita lihat bahwa ketika orang Majus sampai di Bethlehem waktu itu, memang bayi Yesus bukan bayi lagi kecil, tetapi bayi Yesus sebenarnya diprediksikan bahwa 2 tahun ke bawah, 1 tahun setengah lebih lah. Bayi Yesus sudah besar sebenarnya. Nah, tetapi di dalam bagian ini dikatakan bahwa Herodes berusaha untuk supaya bayi Yesus itu bisa hilang dan musnah. Kenapa? Alasannya, Herodes tidak mau terganggu akan kerajaannya. Herodes tahu bahwa ketika sang bayi itu akan mengancam pemerintahannya, akan mengancam kedudukannya, akan mengancam jabatannya. Kenapa? Karena Herodes tahu bahwa imam-imam dan ahli Taurat telah menjelaskan kepada dia bahwa potensi bayi sang raja itu maka akan menjadi raja di atas segala raja. Sehingga Herodes agak terkejut, bahkan khawatir. Wah, dia tidak mau kalah. Bahwa dia kira bahwa dia raja yang paling besar, dia raja yang paling hebat di dalam dunia ini. Namun dia tidak mengerti bahwa sang bayi yang lahir itu adalah raja di atas segala raja. Raja yang menyelamatkan umat percaya. Raja yang memberikan keselamatan bagi umat percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap dari Herodes ini memberikan satu indikasi bahwa sikap dia merupakan satu tindakan yang tidak benar. Seharusnya kalau dia seorang raja yang baik, pasti dia menghargai dan menerima akan sang bayi itu. Apalagi dia sudah tahu bahwa itu adalah raja di atas segala raja. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak mau menerima kenyataan seperti itu. Ini adalah respon Herodes bahwa dia mau mencari, namun sebenarnya menolak. Yang kedua juga kita melihat bahwa para imam dan ahli Taurat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat para imam itu tahu sebenarnya apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena setiap hari mereka meneliti, memahami akan Alkitab firman Tuhan. Tetapi kita lihat respon mereka, malah mereka diam. Mereka tidak peduli akan apa yang terjadi pada waktu itu. Mereka tahu, namun sebenarnya mereka menolak. Nah, ini juga merupakan satu hal yang menjadi pembelajaran bagi kita hamba-hamba Tuhan juga yang belajar akan firman Tuhan. Belum tentu dengan sungguh-sungguh menyambut sang juru selamat itu. Sama dengan para imam ini, para ahli Taurat ini, mereka tahu, namun mereka tidak memberikan satu respon untuk menyambut yang menyelamatkan jiwa mereka. Tetapi mereka diam, mereka tidak peduli apa yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sikap respon yang terjadi pada saat Yesus lahir waktu itu. Tetapi mari kita melihat, merenungkan akan apa yang dialami, yang dirasakan oleh para orang Majus dari timur Persia itu sendiri. Mereka dengan jauh, mereka dengan luar biasa harus menempuh perjalanan yang jauh demi untuk bertemu sang bayi juru selamat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dan mari kita melihat bagaimana orang-orang Majus ini. Mengapa mereka sampai dengan mati-matian, dengan perjuangan yang sungguh-sungguh harus mereka temukan bintang itu. Mereka harus temukan sang bayi itu. Ada apa? Apa yang dialami oleh para Majus itu? Kalau kita lihat para Majus itu memang orang yang berkeadaan, cendekiawan dan luar biasa. Dalam keadaan mereka adalah kekayaan mereka luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam keadaan mereka, untuk apa mereka
capek-capek, untuk apa mereka berlelah untuk menemui sang bayi itu. Tetapi mari kita melihat di dalam bagian ini apa yang terjadi di dalam diri para Majus ini. Ada satu pertanyaan yang mungkin kita tanyakan, bahwa seberapa pentingkah bayi yang lahir itu bagi mereka? Kenapa mereka sampai mati-matian untuk bisa menemui bayi itu? Pertanyaan ini penting bagi kita. Seberapakah penting bagi mereka bayi yang lahir itu? Saya kira sangat penting. Buktinya apa? Mereka mau menempuh perjalanan yang jauh. Mereka berjalan dengan tidak memikirkan dengan apa yang akan terjadi di dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini saya lihat bahwa orang Majus itu melakukan perjalanan itu karena mereka tahu bahwa bayi yang lahir itu adalah penting bagi mereka. Sehingga apapun yang terjadi, resiko apapun, mereka tidak mau peduli. Mereka harus bertemu dengan sang bayi itu sendiri. Wah, luar biasa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dalam perjalanan mereka kurang lebih 2 tahun di perjalanan. Para orang Majus itu mereka menempuh perjalanan itu demi bintang itu, demi sang bayi itu. Kalau kita lihat di dalam perjalanan pasti banyak tantangan, pasti banyak hal yang dialami Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa mereka punya satu tujuan yang baik. Mereka punya satu niat yang baik untuk bertemu dengan bayi yang lahir itu. Sehingga kita bisa berkata bahwa bagi mereka bayi itu sangat penting untuk mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat di dalam hidup kita, mungkin kita harus bertanya juga bahwa di dalam keadaan kita ini, di dalam perayaan Natal ini, harus kita pertanyakan juga bagi kita, seberapa pentingkah bayi yang lahir itu di dalam hidup kita. Jangan sampai kita punya perasaan, ya udahlah tahun depan kita merayakan lagi. Sudahlah masih ada Natal tahun depannya lagi. Tetapi di dalam tema ini diajarkan kita bahwa kita harus punya satu respon yang sungguh-sungguh di dalam menyambut akan Sang Juru Selamat ini. Yaitu dengan satu pertanyaan yang dilandaskan bagi kita, bahwa pentingkah bayi Sang Juru Selamat itu bagi kita. Kalau tidak ada satu pertanyaan itu, kalau tidak ada satu kesadaran itu di dalam hidup kita, mungkin kita menganggap ya Natal. Tidak ada sesuatu hal yang bernilai bagi kita. Tetapi mari kita belajar bahwa ketika sungguh-sungguh menghayati akan nilai Natal itu, kalau kita sungguh-sungguh bahwa bayi Sang Juru Selamat itu adalah untuk kita, untuk hidup kita, maka kita berkata bahwa bayi itu, Yesus itu adalah berarti penting bagi hidup kita. Kalau kita sadar bahwa Yesus penting bagi kita, kita mau apa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini bukan sebatas perayaan dengan pernik Natal yang mewah dan aksesoris Natal yang banyak, yang indah. Itu tidak penting. Tetapi bagaimana kita terus menghayati, terus menyadari bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu bukan untuk yang lain, tetapi untuk kita sendiri. Dengan kita harus sadar bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita di dalam dosa kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar seperti orang Majus ini. Mereka tahu bahwa bayi itu adalah Sang Juru Selamat. Mereka tahu bahwa di dalam diri bayi itu ada sesuatu hal nilai yang harus mereka dapatkan, yang harus mereka temui. Dan nanti kita lihat bahwa mereka menemui bayi itu dengan langsung bertemu sang bayi Yesus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, poin yang pertama ini adalah seberapa pentingkah bayi yang lahir itu bagi mereka, bahkan bagi kita. Kalau kita sadar bahwa bayi itu, Sang Mesias itu penting bagi kita, maka kita semakin cinta
akan dia. Kita semakin sadar bahwa tanpa dia kita tidak bisa apa-apa. Tanpa keselamatan dari dia kita tidak ada artinya hidup di dalam dunia ini. Biar kita terus menghayati, menghidupi hal ini, bahwa Yesus itu sangat penting di dalam hidup kita. Biar kita semakin semangat, kita semakin erat dengan dia, dan tetap memandang dia Allah yang selalu baik di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Majus ini melakukan satu perjalanan yang jauh demi untuk sang bayi itu. Dan di situ kita melihat bahwa ada satu yang terjadi di dalam diri mereka, yaitu tidak pernah terlepas akan kasih dan kedaulatan Allah di dalam hidup mereka. Mereka dijaga oleh Allah, mereka dipimpin oleh Allah, bahkan mereka juga dimurnikan oleh Allah, sehingga tujuan mereka itu tetap eksis, yaitu harus bertemu dengan sang bayi. Coba kalau Tuhan tidak berdaulat di dalam hidup mereka, mungkin di tengah-tengah perjalanan mereka menyerah, mereka balik lagi. Mungkin mereka berkata, untuk apa kita berjalan jauh? Masih jauh ini. Kalau kita bayangkan kurang lebih 2 tahun, wah itu perjalanan yang cukup lama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat hal ini, saya percaya bahwa itulah sebuah kedaulatan Allah di dalam orang-orang Majus ini. Di situ Allah menjaga mereka. Di situ Allah memurnikan hati mereka dengan sungguh-sungguh tetap konsisten datang dengan tujuan menyembah sang bayi itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tanpa kedaulatan Allah, tanpa penjagaan Allah, tanpa pemurnian dari Allah, mereka pasti menyerah dan mundur. Namun di dalam bagian ini, oleh karena Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, mereka sampai di Yerusalem dan bertemu dengan Sang Juru Selamat itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah hal yang mungkin kita berkata, wah Tuhannya luar biasa memakai orang Majus itu. Padahal orang-orang yang ada di Bethlehem tidak ada satupun yang merespon, malah menolak semuanya. Dari masyarakat, dari para imam, para ahli Taurat, dan bahkan ke rajanya pun tidak ada yang meresponi dengan baik. Malah ini dari jauh, dari timur, Tuhan pakai orang seperti itu. Tuhan pakai orang-orang Majus untuk mau datang kepada sang bayi itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah sesuatu hal yang kita lihat, bahwa jikalau kita punya hati yang sungguh-sungguh menyambut Sang Juru Selamat itu, maka Tuhan menjaga, Tuhan memurnikan hati orang itu, Tuhan akan menuntun orang itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, orang Majus melakukan semuanya itu dengan satu tujuan yang jelas, dengan tujuan yang sungguh-sungguh, bahwa ketika pun mereka bertemu dengan sang bayi itu, mereka akan merasa sukacita. Nanti kita lihat itu, mereka merasakan sukacita dan mereka merasakan kelegaan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, begitu juga di dalam hidup kita sebenarnya, bahwa di dalam hal menyambut Tuhan di dalam hidup kita, jangan kita takut. Jikalau kita dengan sungguh-sungguh sadar bahwa bayi itu penting di dalam hidup kita, itu Tuhan akan menuntun hati kita. Masalahnya, kita mau gak sambut dia dengan sungguh-sungguh di dalam hidup ini, atau tidak, atau ada respon yang tidak peduli. Namun dalam bagian ini, belajar dari orang Majus ini. Mereka latar belakang dari orang kafir sebenarnya, tetapi ada Allah yang menjaga mereka, ada Allah yang menuntun mereka. Tuhan lihat hati, Tuhan lihat tujuan, Tuhan lihat motivasi mereka yang sungguh-sungguh. Tujuan mereka adalah menyembah sang bayi yang lahir itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, begitu juga di dalam hidup kita. Tuhan lihat kesungguhan kita. Dalam momen Natal ini Tuhan lihat dengan kerinduan kesungguhan kita bersama dengan dia. Tuhan lihat akan motivasi, komitmen kita tetap dalam dia. Dan jangan takut, Tuhan yang membimbing kita, Tuhan
yang menjaga kita. Dalam arti di dalam poin yang kedua ini, bahwa ketika pun kita sungguh-sungguh menyambut Dia di dalam hidup kita sebagai juru selamat hidup kita, maka Tuhan memampukan kita untuk tetap bertahan dan percaya kepada Dia bahwa Dia Allah satu-satunya yang benar, satu-satunya yang akan membimbing, memelihara hidup kita. Di dalam bagian ini kita juga melihat ketika mereka sudah bertemu sang bayi di Bethlehem, dan di situ dikatakan bahwa mereka mendapatkan sukacita. Kalau kita lihat di dalam ayat 10, di situ dikatakan bahwa ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Inilah sesuatu hal yang dimana itu adalah penantian dari orang Majus ini. Bahwa ketika mereka sampai dan melihat bertemu sang bayi itu, mereka mendapatkan sukacita. Sukacita di dalam bagian ini bukan hanya sukacita kegembiraan semata dan hanya kegembiraan pada waktu itu. Tetapi saya yakin bahwa sukacita itu akan membuat mereka semakin mengerti bahwa inilah sukacita yang asli, inilah sukacita yang luar biasa, yang memberikan sesuatu kekuatan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini mereka sukacita karena mereka bertemu sang bayi juru selamat itu. Di dalam bagian ini juga kita belajar bahwa apakah ketika kita merayakan Natal ini, ketika kita sadar bahwa Yesus lahir untuk hidup kita, untuk menyelamatkan kita, apakah kita mengalami sukacita? Saya yakin bahwa kalau kita sadar Yesus itu adalah lahir untuk saya, orang berdosa, menyelamatkan hidup saya, pasti akan kita merasakan sukacita besar bahwa Tuhan memilih kita, Tuhan mengangkat kita dari keberdosaan kita menjadi umat yang dipilih dan diselamatkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, orang Majus dengan sempurna mereka mencapai tujuan yang final mereka itu adalah bertemu dengan sang bayi, dan mereka merasakan sukacita luar biasa. Kalau kita melihat bahwa ketika mereka mendapatkan sukacita, bukan hanya itu juga, mereka melakukan satu tanggung jawab lain, yaitu mereka memberikan penyembahan kepada sang bayi itu. Mereka menyembah Dia, bahkan memberikan persembahan yang merupakan milik mereka, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sebuah penghormatan yang luar biasa Tuhan. Orang Majus ini memberikan dengan maksimal apa yang mereka miliki. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini layak Tuhan terima. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini di dalam penyembahan mereka dan juga persembahan mereka, itu hal yang harus mereka berikan kepada Juru Selamat itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, begitu juga di dalam hidup kita saat ini. Apakah kita dengan sungguh-sungguh, dengan menyembah Dia, dengan sadar bahwa Dia adalah layak yang kita sembah. Ini adalah tergantung kesadaran kita dan seberapa penting bayi itu di dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita menyadari bahwa menyambut Sang Juru Selamat adalah ditentukan oleh kesadaran kita bahwa pentingkah Dia bagi hidup kita. Kalau kita jawab tidak penting, pasti respon kita juga lain. Namun kalau kita berkata bahwa sang bayi yang lahir itu penting bagi hidup kita, pasti respon kita luar biasa untuk Dia, yaitu dengan sungguh-sungguh datang kepada Dia, terus memberikan penyembahan yang layak kepada Dia, dan melakukan hal yang benar untuk Dia. Kiranya perenungan firman Tuhan pada minggu ini menuntun kita bahwa menyambut Dia bukan dengan pernak-pernik Natal, menyambut Dia bukan dengan aksesoris yang ada untuk keindahan Natal, tetapi menyambut Sang Juru Selamat itu adalah sikap hidup kita, respon hidup kita yang sungguh-sungguh, yang menyadari
yang percaya bahwa Dia adalah Allah yang menyelamatkan hidup kita. Dia lahir bukan untuk yang lain, tetapi Dia lahir untuk kita, menyelamatkan hidup kita yang berdosa ini. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Biar Tuhan terus menuntun hati kami untuk memahami dan terlebih melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami supaya kami semakin mengenal Tuhan. Dengan pengenalan kami pun semakin cinta akan Tuhan. Menyambut Engkau Tuhan bukan hanya pada saat-saat Natal ini, tetapi menyambut Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Kami menerima Engkau sebagai Allah yang baik, Allah yang menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau lahir bagi kami, umat yang Engkau pilih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan untuk duduk kembali, mari kita berdoa syafaat. Saya akan pimpin dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat bersyukur atas kasih Tuhan. Kami boleh menikmati segala sesuatu yang boleh Tuhan curahkan bagi setiap kami. Biarlah setiap kami boleh terus meresponi apa yang Tuhan berikan ini dengan memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Melalui pelayanan kami boleh tulus melakukannya di hadapan Tuhan. Melalui apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kehendak kami pribadi, tetapi hanya untuk kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Tuhan memberikan firman yang begitu indah pada hari ini. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Nya boleh tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Sehingga kehidupan kami terus menyenangkan hati Tuhan. Sehingga terus hidup kami boleh terus mengenal Tuhan yang benar. Dan ketika kami mengenal Tuhan yang benar, kami boleh mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Terima kasih atas anugerahmu. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk jemaat Tuhan di GKKA Pondok Chandra yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu. Ada beberapa jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth. Kami berdoa untuk Ibu Saniwati. Kami berdoa untuk Ibu Melian, dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan menjamah kehidupan mereka melalui makanan minuman yang mereka konsumsi, melalui apapun upaya yang mereka lakukan. Biarlah semuanya hanya untuk menyembuhkan dan memulihkan kembali keadaannya. Dan jikalau Tuhan mengizinkan, Tuhan bisa memulihkan keadaannya kembali, sehingga mereka boleh terus hidup dan mereka boleh terus seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk pergumulan iman dari antara jemaat-jemaat kami. Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu untuk boleh terus menolong setiap kami boleh dengaran akan firman-Mu. Segala upaya untuk kami boleh mengenal Engkau, biarlah semuanya kami lakukan hanya untuk mengenal Engkau, Sang Allah yang benar itu. Baik itu melalui persekutuan wanita, baik itu melalui pendalaman Alkitab, baik melalui MPFD yang kami selenggarakan, maupun anak-anak youth yang ada persekutuan youth, persekutuan profesi, anak-anak sekolah minggu, melalui persekutuan sekolah minggu ataupun ibadah umum yang terus berlangsung. Biarlah ini menjadi wadah bagi kita semuanya untuk kami boleh bertumbuh iman kami di hadapan Tuhan, dan kami boleh mengenal Tuhan yang benar itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami juga berdoa untuk pergumulan pekerjaan setiap jemaat. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Dalam segala pekerjaannya, biarlah Tuhan tolong mereka untuk mereka boleh bekerja semaksimal mungkin. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui pekerjaannya sebagai itu menjadi ladang pelayanan bagi mereka. Membuahkan hasil untuk boleh memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan menolong kehidupan bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk para presiden dan wakil presiden. Kami berdoa untuk para jajaran menteri. Kami berdoa untuk setiap para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik gubernur, wakil gubernur, dan para bupati dan yang lain-lain. Biarlah Tuhan menolong mereka, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, untuk mereka boleh terus memimpin bangsa kami, memimpin pemerintahan kami, untuk boleh maju, untuk boleh terus bersatu kembali, untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Untuk upaya-upaya untuk penanggulangan COVID-19 ini, biarlah Tuhan menolong mereka untuk mereka boleh terus memutuskan mata rantai. Setiap upaya-upaya mereka untuk keputusan-keputusan mereka boleh bermanfaat bagi setiap kami, dan setiap kami boleh terus taat atas apa yang boleh diperintahkan oleh pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintahan kami ini, biarlah apapun yang dilakukan ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan di gereja kami GKK Pondok Chandra ini, dan kami boleh memakainya untuk setiap apapun yang dipergumulkan dan direncanakan untuk gereja kami GKK Indonesia ini. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap upaya-upaya setiap kami untuk kami boleh merenovasi gedung gereja. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semuanya atas kehendak Tuhan yang terjadi, bukan atas kehendak kami. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Segenap jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah membawakan firman pada hari ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dan tibalah saatnya kita ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita ingin memberikan persembahan kita. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh lihat rekening di bawah ini, boleh transfer ke rekening gereja di bawah ini. Atau bagi yang kesulitan untuk transfer boleh langsung menghubungi hamba Tuhan kita, baik Bapak Daya ataupun Saudari Wika. Mari kita naikkan pujian untuk persembahan kita. Kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
Mari kita pulang dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Jemaat, kita akan melihat list program Natal tahun 2020 di Gereja GKKA Pondok Chandra. Saya akan jelaskan sedikit sehubungan dengan perayaan Natal kita di tanggal 20. Jadi setelah kita merayakan Natal dan ibadah bersama, kita akan dilanjutkan dengan acara di Zoom, Bapak Ibu ya. Jadi setelah YouTube selesai, Bapak Ibu akan diberikan link Zoom di grup jemaat, dan kami hamba Tuhan, segenap majelis dan panitia berharap Bapak Ibu semuanya hadir di Zoom. Kita berfellowship bersama-sama dengan jemaat yang lain, dan diharapkan Bapak Ibu bisa bersama satu anggota keluarga dengan lengkap. Jadi kita mau merayakan Natal di Zoom nanti. Berikut juga kita akan melihat list program di ibadah akhir tahun kita. Jangan lupa Bapak Ibu, di dalam akhir tahun itu kita juga ada persembahan syukur dan perjamuan kudus. Diharapkan jemaat mempersiapkan diri dengan baik. Bapak Ibu, di dalam merayakan Natal, segenap hamba Tuhan, panitia Natal mengadakan satu acara membagikan sembako bagi orang-orang sekitar kita. Jadi sembakonya seperti yang ada di layar. Silahkan bagi Bapak Ibu yang tidak bisa packing dan beli, menghubungi kami hamba Tuhan atau Saudara Martin. Bagi jemaat yang tidak bisa, dan bagi jemaat yang bisa, silahkan nanti dikumpulkan di tanggal 19 Desember paling lambat jam 5 di Pastori Gereja Amerta di rumahnya Evangelis Samadaya. Demikian warta kita, pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati.